Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risanisa. Saya akan menjelaskan terkait hasil review manajemen laba, CSR, dan kinerja keuangan. Baik, saya akan memulai dari yang pertama. Latar belakang. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR baik berkaitan dengan manajemen laba dan kinerja keuangan perusahaan menjadi isu utama dalam penelitian ini. Berikut ini adalah argumentasi yang melatar belakangi penelitian. CFP menjadi hal yang penting yang harus dicapai setiap perusahaan, karena CFP mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Selain hal itu, CFP merupakan ukuran prestasi keuangan yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan kinerja perusahaan dapat diperoleh dalam laporan keuangan. Laporan tersebut dapat memberikan informasi mengenai bagaimana kinerja perusahaan dalam satu periode. Selain itu, di laporan keuangan juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja manajer sebagai salah satu pengawas dalam sebuah perusahaan. Dengan begitu, setiap perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan CFP. Karena dengan CFP yang baik akan meningkatkan hasil nilai perusahaan hingga akan diminati oleh investor. Tujuan penulisan ini adalah untuk menemukan bukti empiris mengenai 1. Pengaruh DACC terhadap CSR. Yang kedua, pengaruh DACC terhadap CFP. Yang ketiga, pengaruh CASR terhadap CFP. Teori atau konsep yang dibangun. Dalam teori ini terdapat 3. Yang pertama, teori sinyal. Nah, teori sinyal ini menjelaskan tentang alasan perusahaan menyajikan informasi untuk kepentingan pasar modal. Yang kedua, yaitu teori agensi. Nah, teori ini mendeskripsikan hubungan pemegang saham sebagai prinsipal dan agen sebagai pengelola perusahaan. Nah, manajemen merupakan pihak yang dikontrak pemegang saham untuk melakukan kegiatan dan kepentingan pemegang saham. Yang ketiga, ada teori stakeholder, di mana menurut Ghazali dan Hariri, teori stakeholder ini merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, melainkan harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholdernya. Kajian terdahulu. Nah, CSR berkaitan dengan usaha yang dilakukan perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap para stakeholder. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya terdapat pada kepentingan organisasi, tetapi juga terpusat pada kepentingan eksternal. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Rustiarini, yang menyatakan bahwa perusahaan itu tidak dihadapkan dengan single bottom line saja, tetapi triple bottom line juga, dan memiliki arti bahwa tujuan bisnis yang dilakukan perusahaan tidak hanya semata-mata untuk memperoleh laba, tetapi juga menjelaskan mensejahterakan masyarakat atau people-nya dan menjaga kelestarian lingkungan atau planet. Hipotesis dalam kasus ini atau jurnal ini, yang pertama, H1-nya DACC berpengaruh positif dan signifikan terhadap CSR. Nah, yang kedua, hipotesisnya DACC berpengaruh positif terhadap signifikan CFP. Dan yang ketiga, CSR itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap CFP. Metodologi penelitian. Untuk mendapatkan sampel yang representatif, metode purpose sampling digunakan agar memperoleh sampel sesuai dengan harapan penelitian. Nah, data atau populasi yang digunakan dalam jurnal ini yaitu seluruh perusahaan yang berdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dijadikan populasi dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan sampel representatif, metode purpose sampling digunakan untuk memperoleh sampel sesuai dengan harapan peneliti. Adapun kriteria sampel yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI untuk periode tahun 2013 sampai 2014, menggunakan kurs mata uang rupiah dalam menyajikan laporan keuangan serta mempunyai data yang lengkap terkait dengan penelitian tersebut. Metode analisis yang digunakan. Nah, dalam metode ini yang digunakan itu adalah regresi linier berganda dan statistik deskriptif, dijadikan sebagai teknik analisis dan penelitiannya. Uji regresi linier berganda ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel dependen, dan variabel yang digunakan yaitu 3 model. Pertama, pengujian pengaruh DACC terhadap CSR, kedua, pengujian pengaruh DACC kepada CFP, dan yang terakhir yaitu pengujian berpengaruh dari CSR terhadap CFP-nya. Namun ada persamaan regresi yang akan dikembangkan, yaitu rumus ROA, CSRD sama ROA.
hasil dan pembahasan. Nah, ini adalah poin yang paling inti, di mana perusahaan manufaktur dapat dibiayai untuk periode tahun 2013 sampai 2014 dijadikan objek penelitian ini. Yang pertama, hasilnya itu adalah pengujian pengaruh di ACC terhadap CSR-nya. Nah, hasil ujian ini berpengaruh terhadap CSR yang menunjukkan bahwa besaran nilai A dan R square itu adalah 0,040 yang berarti 4% di ACC dapat dijelaskan oleh CSR, dan sedangkan sisa 96% itu dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Yang kedua, hasil pengujiannya berpengaruh terhadap di ACC terhadap CFP, di mana hasil uji hipotesis ini ditampilkan pada tabel yang ketiga yang menunjukkan bahwa tabel di ACC memiliki hasil request R-nya 0,062. Hal ini berarti 6,2% di ACC menjelaskan oleh CFP, sedangkan sisa 93,8 dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nah, untuk uji F ini menunjukkan bahwa koefiensinya 5,82 dengan tingkat probabilitas 0,018. Begitu pula dengan uji T-nya, yang artinya manajemen melakukan DSCC dengan investasi dan menyusun laporan keuangan berdasarkan akuntansi akrual dan faktor-faktor fundamental sehingga dapat mempengaruhi CFP di masa yang akan datang. Nah, uji yang ketiga yaitu hasil uji pengaruh CSR ke CFP. Nah, hasilnya itu CSR itu menunjukkan bahwa nilai CR-nya itu minus 0,004. Hasilnya berarti 0,4% CSR-nya dan menjelaskan CFP-nya, sedangkan untuk sisanya 99,6% itu dijelaskan oleh faktor di luar model. Nah, untuk uji ini berarti F-nya itu menjelaskan atau menunjukkan bahwa koefisiennya sebesar 0,687 dengan tingkat probabilitasnya 0,41. Begitu pula dengan hasil pengujian T-testnya, yang dapat T hitungnya adalah minus 0,829. Tingkat probabilitasnya adalah 0,410. Saran penulis yang pertama yaitu menggunakan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel yang digunakan dalam 3 model pengujian tersebut. Nah, yang kedua dapat memperbanyak tahun pengamatan atau menggunakan jenis perusahaan yang berbeda dalam pilihan sampel penelitian. Sekian penjelasan dari saya, semoga teman-teman dapat mengerti dan memahami apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.